Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helena Listianisi, NIM D 2019-5030 dari Psikologi Islam 1 semester 4 Fakultas Dakwah. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan judul makalah Teori Belajar Behavioristik. Untuk pengertian dari teori belajar behavioristik itu sendiri, yaitu salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu pelajaran atau dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata menjadi refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan manipulasi dan mengkreasi kondisi belajar. Teori belajar behaviorisme sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Teori-teori ini dapat dirumpun sangat bersifat molekul karena memandang kehidupan individu terdiri atas unsur-unsur seperti halnya molekul-molekul. Pandangan belajar menurut teori behaviorisme, yaitu para penganut teori behaviorisme meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungan yang memberi pengalaman-pengalaman tertentu kepadanya. Behaviorisme itu sendiri menekankan pada apa yang dapat dilihat, yaitu tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. Yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Teori dari tokoh ini yaitu mengemukakan tentang classic condition atau pengkondisian atau persyaratan klasik, yang bisa disebut dengan proses yang dimukakan Pavlov yang melalui percobaannya terhadap hewan, yaitu anjing, di mana perangsangan asli dan dipasangkan dengan stimulus yang bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh percobaan dengan hewan anjing tersebut, bisa menimbulkan atau bisa menerapkan strategi Pavlov ternyata dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pergaulan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dan untuk yang tokoh ketiga yaitu John B. Watson. John B. Watson ini berbeda dengan Tom Dicke ataupun yang tokoh kedua. Karena menurut Watson, pelopor yang datang sudah di Tom Dicke, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diganti, yang bisa diamati atau observable. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang memungkinkan terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Untuk tokoh yang keempat yaitu Bruce Frederick Skinner. Menurut Skinner itu sendiri, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku atau dalam hubungannya dengan lingkungan. Dan untuk versi dari Watson itu sendiri yaitu mengemukakan tentang atau bisa disebut dengan deskripsi yang tidak lengkap seperti itu. Contoh lainnya yaitu respon yang diberikan oleh siswa tidak sederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini akhirnya respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan untuk menghasilkan konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu definisi belajar menurut teori behavioristik. Behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berpijak pada proposisi bahwa semua yang dilakukan peserta didik, termasuk apa yang ditanggapi di pikiran atau dirasakan, dianggap sebagai perilaku.
Konsepnya yaitu behaviorisme mempunyai pengaruh yang besar terhadap masalah belajar, di mana belajar dimaknakan sebagai latihan pembentukan hubungan antara stimulus dengan respon, atau belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik ini memandang belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini tidak menjelaskan perubahan yang disebabkan oleh faktor internal yang terjadi dalam diri peserta didik. Tetapi teori ini dapat membahas pembahasan perilaku yang dapat dilihat dengan indera dan semua yang dapat diamati. Dan itu selanjutnya itu teori belajar perilaku adalah teori perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini dikembangkan menjadi sumber belajar psikologi yang mempengaruhi arah pengembangan dan praktik pendidik belajar, atau bisa disebut aliran ahli perilaku. Jadi bisa disimpulkan bahwa definisi belajar menurut teori behaviorisme ini bisa dilihat dari cara kerja dari peserta didiknya dengan cara melatih ke setiap harinya, dan bisa dilihat dari tingkah lakunya, dia sudah berubah atau belum, atau ada peningkatan atau belum, seperti itu. Baik, untuk teori yang selanjutnya yaitu teori ini juga mengutamakan pengukuran, karena pengukuran ini penting dilihat apakah itu berubah tingkah laku, seperti itu. Lalu faktor lain yang dianggap penting oleh proses behaviorisme merupakan faktor pendorong atau memperkuat. Saat menambahkan, memperkuat, atau peningkatan positif, responnya adalah lebih kuat. Dan untuk prinsip dari teori pembelajaran behaviorisme yaitu yang pertama penguatan dan hukuman, yang kedua sekolah dasar dan menengah memperkuat, yang ketiga memperkuat jadwal, dan yang keempat manajemen darurat, dan yang kelima stimulus kontrol dan pembelajaran operasi, dan yang keenam adalah eliminasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Untuk kelebihannya itu sendiri, ini berdasarkan beberapa dari tokoh-tokoh behavioristik. Yang pertama yaitu guru lebih banyak memberikan ceramah, tetapi tetap harus diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun stimulus. Dan yang kedua yaitu kompetisi atau perilaku atau bahan pembelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada kompleks. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran tersusun secara rinci dari indikator. Dan yang keempat, pembelajaran berprioritas pada hasil yang dapat diukur dan diamati jika terjadi kesalahan yang harus diperbaiki. Dan yang kelima yaitu pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang dapat keterbiasaan. Dan yang keenam, membiasakan seorang guru bersikap jeli atau peka pada stimulus, pada situasi dan kondisi belajar. Dan yang terakhir yaitu cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik. Itu tadi yang saya sebutkan, itu adalah kelebihan dari teori behavioristik. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kekurangan. Ini berdasarkan kajian dari tokoh-tokoh behavioristik ya. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru atau bisa disebut dengan teacher-centered learning, yang bersifat monistik dan hanya berorientasi pada produk output yang hasil yang dapat diamati. Dan yang kedua, akan mengakibatkan terjadinya pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan jika teori ini diaplikasikan dan dengan frekuensi yang lama. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dipandang pasif. Dan yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik. Dan yang terakhir, cenderung membentuk peserta didik yang berpikir linear, konvergen, dan tidak kreatif. Yang saya sebutkan barusan itu adalah kekurangannya. Dan untuk teori yang selanjutnya yaitu untuk teori yang selanjutnya atau yang bisa disebut dengan teori yang terakhir, penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Di sini ada 3, tapi saya ingin memberikan sedikit teorinya. Yang pertama,
Teori belajar behavioristik menekankan terbentuknya perilaku terlibat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model penghubungan stimulus-respon yang menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilangkan jika dikenakan hukuman. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap masalah belajar, karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk pembentukan hubungan antara stimulasi dan respon. Dengan memberikan rangsangan, siswa akan bereaksi dan menanggapi rangsangannya tersebut. Hubungan antara stimulus-stimulus ini akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis belajar. Dengan demikian, kelakuan anak terdiri atas respon-respon ketentuan terhadap stimulus-stimulus tertentu. Dan untuk penerapan teorinya di sini ada 3, yaitu teori belajar behavioristik beranggapan yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku, yaitu maksudnya itu belajar behavioristik ini bisa ditanggapi atau bisa dinamakan dengan perubahan tingkah laku. Dan yang kedua, teori ini beranggapan yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon. Teori dari behavioristik ini mengemukakan bahwa teori ini bisa disebut dengan teori yang belajar adanya stimulus dan respon. Dan yang ketiga yaitu penguatan, yaitu faktor yang penting dalam belajar. Dalam belajar harus ada rasa yang kuat ataupun ada rasa dorongan dari luar maupun dalam. Jadi dalam belajar itu pentingnya rasa penguatan yang harus ada dalam diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi makalah kelompok kami, kelompok 4 tentang teori belajar behavioristik. Mohon maaf bila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.